kalau Facebook ini berencana mempekerjakan 10.000 orang di Uni Eropa untuk bangun universe. Jadi membangun metaverse maksudnya. Semangatnya, lihat muka mereka, lihat Kayak energi dari mereka tuh juga kita iya. bisa receive dan bisa timbal baliknya lebih enak. Ngelihat sekarang teknologi akan kaget. Ya kan kayak sekarang kata atas yang zaman way out kita bisa menjangkau seluruh orang. Ya. Shalom pemirsa Way Out dimanapun kalian berada, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja, semoga semua dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat, dalam berkat anugerah kebaikan Tuhan Yesus. Senang banget saya Amanda Zevanya bisa kembali menemani perbincangan kita di Way Out. Dan seperti biasa saya nggak sendirian tapi juga ditemenin oleh suami saya. Dan suami saya di sini kebetulan bertugas bukan hanya sebagai suami tapi juga sebagai seorang kepala rumah tangga, tapi sebagai narasumber ya. Sebagai narasumber, sebagai seorang pendeta yang juga bakalan menjawab pertanyaan kita semua, pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk juga kepada tim Way Out untuk kita bahas, untuk kita kupas lebih dalam lagi dan tentunya pastinya sesuai dengan firman Tuhan. That's why namanya Way Out ya kan. Betul. Menjadi jalan keluar bagi setiap para sahabat Way Out dimanapun berada. Betul Mantap sekali. Jiwa. Nah, jadi hari ini apa masalah ini hari ini? topik kita hari ini cukup menarik nih, menarik banget sih sebenarnya. Karena selalu menarik kan? Menarik sih, cuman ini tuh hal yang baru juga. Mungkin ada beberapa dari kita yang udah familiar, udah terlibat juga di dalamnya. Tapi mungkin ada beberapa juga yang rasa kayak makhluk apakah itu? Wow, makhluk ternyata ya? Benda apakah? Entitas apakah ini? Jadi hari ini kita pengen ngobrolin soal metaverse versus face to face. Gitu. Oke, menarik ya. Biasanya kalau anak-anak muda cukup ngerti, tapi kalau orang-orang tua itu makanan baru ya gitu ya? Apa itu? Itu dunia apa? Itu benda apa metaverse ini? Jadi mungkin kita sedikit cerita dulu kali ya, intro dulu kali ya soal metaverse ini. Jadi metaverse ini adalah sebuah dunia kali ya. Dunia baru yang dibentuk dalam digital, dalam dunia digital. Dan ini jadi kayak virtual reality. Betul sekali. Ya nggak sih, virtual reality di mana kita nanti bisa punya avatar yang mewakili diri kita. Dan kita bisa bertemu secara virtual juga dalam dunia digital juga sama avatar-avatar lainnya, which is sama orang-orang lain juga. Nah, yang menarik adalah ada gereja-gereja dan bahkan udah mulai banyak, bukan hanya di Indonesia tapi bukan hanya di luar negeri tapi juga di Indonesia. Gereja-gereja ini yang sudah mulai masuk ke dalam dunia metaverse ini, dunia virtual ini. Mungkin jadi apa ya, kayak kalau selama pandemi ini kan banyak gereja, mungkin hampir semua ya, jadinya kan mereka beribadah secara online. Online-nya kan disiarkan dalam bentuk live streaming ya kan, nonton dalam platform digital seperti misalnya YouTube. Dulu kayaknya ibadah live streaming nggak mungkin kan? Iya, tapi ternyata di pandemi ini udah sekitar 2 tahun lebih ya gereja-gereja tuh ibadah secara online. Jadi kita bisa di rumah, tapi kita bisa menyaksikan ibadahnya. Banyak juga rekan-rekan pendeta yang kebingungan, biasa kan ketemu jemaat. Sekarang cuma ketemu kamera doang kan. Nanya sendiri, jawab sendiri ya kan. Bener-bener ada amin, jawab sendiri, nggak kedengeran juga. Bahkan dia ngelawak sendiri, dia juga yang ketawa ya kan. Iya bener. Nah jadi dalam dunia metaverse ini kayak apa ya, kalau aku ngebayanginnya sih kayak perpanjangan dari live streaming yang selama ini udah kita lakukan. Perpanjangan dari sosial media dan sebagainya. Betul, kalau di sosial media kan kita kayak cuman by phone, terus kita ngeliat misalnya tulisan atau foto atau video. Tapi nanti di metaverse itu kita bisa berinteraksi, dalam tanda kutip berinteraksi secara langsung. Tapi yang berinteraksi adalah avatarnya itu. Jadi kita berkumpul juga kayak dalam gereja juga sih. Tapi yang ada itu avatar-avatarnya doang gitu. Nah kita pengen bahas itu lebih dalam. Tapi mungkin sebelum masuk ke soal metaverse ini, kita mau mulai dari soal teknologi dulu kali ya. Dari teknologi dengan kehidupan anak-anak Tuhan nih di era modern seperti ini. Kayak misalnya ada yang nanya nih, anak saya tuh susah nurut sama saya, tapi dia anak yang pintar. Nah dia akan kuliah di luar kota, dapat beasiswa, makin susah deh saya memantaunya. Ketemu secara virtual nggak cukup, saya harus gimana? Sebelum kita ngebahas pertanyaan itu, kita perlu membahas tuh bahwa metaverse itu kan berasal dari sebuah bahasa meta Yunani yang artinya kan beyond, melampaui. Dan verse itu kita semua kenal istilah universe. Jadi di luar alam yang sehari ini kita lakuin, itu alam secara fisik. Jadi
Metaverse adalah sebuah kepastian. Karena Mark Zuckerberg beberapa waktu yang lalu dia mengubah perusahaan raksasanya dari Facebook menjadi Meta, ya kan? Jadi dia menganggap bahwa masa depan adalah kita semua nanti akan menjadi semuanya itu di rumah, tetapi kita semua bisa ada di kantor, bisa ada di sekolah, bisa ada di gereja dengan avatar-avatar mereka masing-masing. Jadi beberapa orang-orang hebat dalam teknologi membayangkan, mempredik bahwa masa depan itu akan menjadi orang semua ada di alam media atau alam digital. meta, alam digital. Dan dulu 3-4 tahun yang lalu orang nggak ngerti. Orang tetap percaya bahwa bertemu langsung menjadi hal yang pasti. Tapi sekarang semenjak pandemi nggak bisa kemana-mana, orang cuma di rumah, mau nggak mau semua harus berubah. Gereja berubah, sekolah berubah, kantor berubah, dan banyak hal yang berubah. Sekarang semua ketergantungannya dengan teknologi sangat canggih. Bahkan beberapa penelitian mengatakan tahun 2030 95% seluruh dunia akan terkoneksi dengan internet. Wow. Nah, jadi mau nggak mau gereja harus tampil. Gereja harus ada di mana ada jiwa. Karena gereja nggak boleh ketinggalan. Karena gereja nggak boleh dikit-dikit, mohon maaf ini setan, ini kuasa kegelapan dan sebagainya. Karena dulu juga aku pun pribadi saya berpikiran bahwa sayang. Ya tadi udah di intro di depan bahwa anggap suami seperti rumah saya. sendiri. Ya kan, aku pun secara pribadi dulu berpikir ibadah secara online itu nggak banget. Tapi ketika dipaksa mau nggak mau jadi harus bisa. Beberapa juga orang tua sekolah secara online gimana, tapi mau nggak mau harus bisa. Nah, menyangkut tadi pertanyaan anaknya akan kuliah di luar kota dan bertemu secara virtual. Saya harus bagaimana? Yang pertama adalah thanks God for the teknologi. Terima kasih banget untuk teknologi. Karena dulu kita kalau mau ketemu susahnya minta ampun. Ya kan harus pakai surat. Zaman dulu kirim surat sekarang. Misalnya orang yang kita sayangin di luar kota atau di luar negeri. Misalnya I love you. Ya kan nyampe 6 bulan kemudian. Iya benar. Ya kan udah nikah ya kan. Pakai merpati lagi ngirimnya. Merpati ditembak ya kan. Sampai sana udah menikah, balik-balik udah terlambat ya kan. Terlalu lama lah. Tapi dengan virtual kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol. Walaupun memang rasanya berbeda. Nah, kalau pertanyaannya harus bagaimana dengan anak saya ya, selagi masih ada di sini, pergunakan waktu dengan baik. Ya kan, time is money kata orang. Pergunakan waktu dengan amat sangat baik. Bahkan menurut aku waktu lebih berharga daripada uang. Uang bisa ditambah, waktu nggak bisa ditambah. Ya, betul. Waktu 24 jam titik. Nggak bisa dikurangin, nggak bisa ditambahin. Uang kan bisa ditambahin terus kan. Nah, so pergunakan waktu dengan sebaik mungkin dengan anaknya, create memory, ciptakan sebuah momen-momen yang berharga, dan ketika mereka di luar kota ya mau nggak mau. Dan dari gue tanemin juga nilai-nilai firman Tuhan juga pastinya. Ya di Karena momen-momen itu. Ketika mereka di luar kota, nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang ngeliatin, yang paling bisa menjaga mereka adalah iman mereka kepada Tuhan. Ya. Dan kita mau nyambung soal tadi yang kamu udah jabarin juga soal metaverse. Sebenarnya metaverse ini ya tentunya atas perkenanan Tuhan juga ya, atas perkenanan Tuhan juga metaverse is the future nggak sih? Kayak dulu mau 30 tahun yang lalu kita mungkin 30 tahun lalu kayak gue udah lahir aja. Mungkin kayak 20 tahun yang lalu gitu mungkin juga orang-orang tua kayak ngebayangin bisa video call aja kayak satu hal yang aneh gitu. Dulu telepon aja dianggap sebuah kemustahilan. Ya, pesawat terbang aja nggak mungkin. Terus internet juga kan kayaknya gimana cara kita bisa connected sama orang yang ada di benua lain dalam real time. Kan kayaknya ada satu hal yang it's impossible gitu. Tapi ternyata di tahun 2022 seperti sekarang, ternyata kita hidup kita tergantung dengan internet gitu. Internet connecting people juga. Aku ingat sebuah ayat ketika Yesus, ini kan lagi zaman after Paskah kan, walaupun udah cukup lama. Yesus kan sebelum naik ke surga dia akan bilang sama murid-muridnya, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya kan, supaya mereka diselamatkan. Aku yakin banget pada masa itu pasti murid-murid bingung kan, gimana beritakan Injil sampai ke penjuru dunia. Pada masa itu nggak ada pesawat, pada masa itu nggak ada WA, pada masa itu aku yakin banget Paulus, Daud, para rasul iri banget sama kecanggihan zaman sekarang. Zaman dulu kalau misalnya Daud abis ngalahin Goliat kan, pasti palanya dipotong, di-upload di Instagram kan, Goliat head ya kan, terus mungkin Saul jawab sombong lo gitu kan komen ya kan, atau mungkin kalau ada Paulus lihat gila keren banget lo, walaupun mereka beda zaman kan. Jadi
para rasul, para iman, kecanggihan zaman harus kita lihat sebagai media atau kesempatan untuk kita bisa memberitakan Injil lebih baik lagi. Yes. Dalam in our case dalam gereja kita justru melalui ibadah secara daring, secara online, banyak banget orang-orang yang selama ini nggak bisa ke gereja, bahkan selama ini nggak punya Tuhan. Mereka lagi nonton YouTube, tiba-tiba atas penentuan Tuhan mereka bisa nonton YouTube tersebut dan jadi diselamatkan. Betul, Ya kan? betul. So, Emang sebenarnya ya balik lagi bagaimana kita memanfaatkan Yes. itu untuk hal yang positif. Tapi the, mungkin the man behind the gun. betul. Tapi mungkin sebelum kita lebih lanjut masuk dalam Oh, ranah penginjilan Wih, nih. mantap ya. Nanti kita akan masuk lebih dalam lagi soal teknologi dan penginjilan. Tapi sebelumnya kayak pengen bahas tuh bahwa sebenarnya metaverse teknologi is the future gitu Yes. kan. Kita hidup di ya maksudnya tadi aku bilang gitu 20 tahun yang lalu mungkin kita ngerasa satu hal yang aneh, kita bisa video call sama orang secara real time di belahan dunia yang lain gitu. Tapi sekarang kita hidup Yes. di tengah-tengah masa seperti itu gitu. Jadi sekarang mungkin metaverse kedengarannya seperti barang baru, tapi mungkin nanti atas perkenanan Tuhan ya it's normal, it's a normal thing gitu. Kita bertemu secara virtual cuman avatarnya doang. Dan ada satu informasi mengatakan bahwa Facebook ini berencana mempekerjakan 10.000 orang di Uni Eropa untuk membangun universe. Jadi membangun metaverse maksudnya. Jadi ini apa ya, membuka lapangan pekerjaan juga kalau kita lihat Kesempatan. dari sisi positifnya gitu. Nah, tapi gini Beb, orang-orang yang kayak misalkan 10.000 orang yang akan membangun metaverse gitu kan. Biasanya kan orang-orang ini programmer ya, Yeah. programmer Yeah. yang memang Yeah. most of their time itu mereka di balik layar gitu, Hmm. tidak berinteraksi secara langsung juga sama manusia lainnya gitu. Ada saran nggak supaya kehidupan tuh bisa tetap berjalan seimbang gitu antara pekerjaan yang adalah sekarang juga banyak pekerjaan yang berlangsungnya di dunia digital, tapi bisa tetap berinteraksi dan bersosialisasi sama sesama manusia gitu. Memang kita hidup di zaman, jangankan mereka yang kerja ya, anak kita aja kemarin, kita berdua punya anak namanya Benyamin Genesaret, Benyamin Simanjuntak, selama 2 tahun kan di rumah terus, ya kan, dan nggak keluar-keluar. Terus ketika kemarin udah mulai keluar, udah mulai bersosialisasi, itu ketakutan ketemu sama orang. Nah, ini akan menjadi sebuah PR bahwa banyak orang berani di sosial media, tapi penakut di kenyataan. Mereka lantang, bahkan sekarang kan banyak istilahnya orang-orang yang ngomong sembarangan di sosial media, tapi aslinya ternyata pengecut. Aslinya ternyata nggak seperti itu. Bahkan sosial media sebuah alat yang paling canggih yang pernah diciptakan oleh manusia untuk mendukung kepura-puraan, untuk ya kan, untuk mendukung kepalsuan. Kita semua lihat banyak orang di sosial media, ih cantiknya minta ampun, ya kan, haleluya ya kan. Tapi kenyataannya pas ketemu halilintar ya kan, berantakan ya kan, atau sempurna di Instagram kan, tapi ketika ketemu semeraut ya. Aduh. Ya kan, nah, filter ternyata. Filter ternyata. So bagaimana dengan orang yang kerja di sosial media, balik layar, dan bagaimana ya mau nggak mau memang harus dibalance. Kayak kita kan bawa anak kita Genesaret keluar ketemu sama orang. Kita bawa mereka ke teman-temannya biar mereka bisa bersosialisasi. Nah, takutnya nanti ke depan banyak orang karena semuanya udah ada, udah tersedia, apa-apa mau makan bisa pesan aplikasi, mau pergi bisa pesan aplikasi, mau kirim barang bisa pakai aplikasi, mau apa lagi, mau nonton tinggal duduk di rumah, mau belanja bisa dianterin. Online, Takutnya nanti lama-kelamaan orang nggak akan ngobrol, orang nggak akan ketemu. Skillnya secara teknologi sosial, secara teknologi bagus, tapi skill secara sosial menurun tajam. Jadi generasi yang antisosial, generasi yang nggak bisa, kan ada teman aku sekolah secara online sama sekolah nggak secara online, dia sepakat bahwa lebih penting sekolah secara langsung. Karena secara langsung dibilang anaknya ketemu masalah, ketemu tantangan, ketemu temennya yang nakal, temennya ngambil pulpen, temennya gangguin dia. Dari situ emosinya kebentuk, karakternya kebentuk. Jadi pulang dia bisa cerita dan dia pulang bisa punya touch sama humanity. Tapi ketika ibadah atau sekolah secara online nggak ada masalah. Membentuk generasi yang kalau kata Profesor Indonesia Renal Kasali, generasi strawberry. lembek Banget, yang generasi yang dikit-dikit
butuh healing, ya kan? Generasi dikit-dikit, aduh aku butuh staycation. Generasi yang pokoknya dikit-dikit nyalain keadaan. Pokoknya generasi yang Dikit-dikit ngecap orang toksik. toxic dan sebagainya. Jadi generasi yang nggak siap ngadapin zaman. So mau nggak mau bahwa teknologi it's good, tapi lagi-lagi the man behind the gun. Yes. Karena pisau di tangan istri saya bisa jadi makanan yang super enak, tapi pisau di tangan penjahat bisa Buat jadi bunuh orang. pembunuhan dan sebagainya. yeah. Senjata di tangan tentara bisa mengamankan bangsa negara, tapi senjata di tangan orang jahat bisa menjadi sebuah pembunuhan. So baik teknologi, baik uang, baik apapun tergantung siapa orang di belakang. Dan untuk apa Yes, digunakannya? kalau ya? anak Tuhan, akan teknologi akan dipakai untuk glorify His name. Tapi kalau bukan anak Tuhan, jadinya malah penyebaran, mohon maaf, blue film. Yes. Bahkan sekarang industri, mohon maaf, industri pornografi, industri, mohon maaf, perempuan-perempuan pekerja seks komersial, bahkan bergerak di yang namanya online dan sebagainya. Ya jadi ya kita memang sepakat bahwa teknologi, kemajuan teknologi ini ya semuanya juga pasti punya plus minus ya gitu. Di satu sisi juga mempermudah, mempercepat. Kamu kok plus semua ya? Minus aku cuma satu, Apa tuh? nggak ada kurangnya. Oh siap. Just kidding. Jadi kita sepakat semua tuh ada plus minusnya, apa namanya, tuh kan jadi lupa mau ngomong apa. Semua ada plus minusnya gitu. Tapi ada nih, ada kelompok orang ya Beb ya, sekelompok orang yang mereka tuh apa ya, bener-bener kayak dalam tanda kutip anti banget gitu deh sama hal-hal yang kesannya virtual, terus instan gitu. Kayak dia tuh percaya banget sama apa namanya, interaksi sosial langsung, bertemu langsung. Yang kadang-kadang tuh ada orang-orang yang kayak, kita ini aja deh Zoom meeting aja, terus kayak aduh jangan dong ketemu langsung aja gitu. Padahal mungkin sebenarnya bisa dilakukan secara online juga gitu, bisa mempersingkat waktu dan lain-lain. Orang kayak gitu tuh apa ya, terlalu idealis gak sih? Atau kayak bagaimana kita menyikapi orang-orang yang seperti ini gitu, yang pokoknya kalau yang tadi kan teknologi banget, ini sekarang orang yang justru yang konvensional banget. Apa ya, ekstrem kiri ekstrem kanan istilahnya ya. Kalau aku sih pribadi, aku tetap percaya bahwa bertemu secara tatap muka, empat mata, bertemu secara langsung itu memang efeknya jauh lebih dapet. Karena sebagai hamba Tuhan aja kalau khotbah di depan jemaat tuh ada mukanya tuh beda sama lihat layar kamera. Ya kan itu beda banget. Semangatnya, lihat muka mereka, lihat kayak energi dari mereka tuh juga kita bisa receive dan bisa timbal baliknya lebih enak. Contoh kayak pemain sepak bola ketika mereka main tanpa penonton kan, mereka bilang tuh lemes. Tapi bener sih, aku juga pernah nih waktu kemarin pas awal pandemi ya, nge-host nih, nge-host kan, dapat job, dapat kerjaan nge-host, tapi cuman ke kamera doang. Tapi kita di atas panggung, tapi nggak ada yang nonton. Terus kayak kita musiknya tetap berikan tepuk tangan untuk penampilan. Terus tepuk tangannya aplikasi kan? Ada, iya. Terus kayak kita aku sebagai host, sebagai MC itu kayak nggak dapet energi timbal baliknya dari orang, banyak dari kan manusia. Kayak sepak bola, mereka main sepak bola, nyetak gol, nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada emosinya. Para pelawak, mereka ngelawak ya kan, ngelawak sendiri, ketawa sendiri. Mereka semua, ya memang mau nggak mau, Tuhan juga menciptakan kita untuk bersosialisasi. Tuhan menciptakan kita bahwa manusia nggak bisa hidup sendiri. Kalau Tuhan ciptakan manusia hidup sendiri, maka Tuhan nggak akan ciptakan Hawa. Ya kan, manusia membutuhkan sesamanya manusia. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Makanya apalagi di zaman yang semakin canggih ini. Tetapi untuk orang-orang yang seperti itu, kalau menurut aku sih ya setiap orang bebas pilihannya. Ya kan mau buat apa. Mereka ada yang pilih B, ada yang pilih A dengan konsekuensi masing-masing. Tapi kalau aku cuma mau bilang bahwa kita nggak boleh terlalu ekstrem kiri, pokoknya teknologi banget, nggak boleh ekstrem kanan, pokoknya nggak teknologi sama sekali. Pokoknya apa yang baik, apa yang bagus, kita mix and match saja, hybrid. Makanya disilakan sekarang sekolah hybrid, ibadah hybrid, pelayanan hybrid. Pokoknya selagi bisa duit kenapa nggak?
Dan aku percaya itu juga hikmat dari Tuhan gak sih? Kayak apa yang ada di depan kita, bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita mem-mix and match-nya, semua juga pakai hikmat juga gitu kan ya. Jangan kayak bener-bener nolak sama sekali atau gimana banget selama gak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Hal nanti hikmatnya dari Tuhan. Nggak boleh teknologi, nanti nggak boleh naik mobil, nggak boleh pakai HP, nggak boleh naik kereta, nggak boleh naik pesawat. Di zaman Tuhan dulu nggak ada pesawat ya kan, di zaman Tuhan naik dulu keledai silakan. naik keledai dan sebagainya kan, jadi kan too much. Ya. Nah, sebelum kita masuk pembahasan soal penginjilan nih, soal teknologi, metaverse, social media dan penginjilan, aku agak sedikit tergelitik geli dong. Siapa yang gelitikin sayang? Tergelitik untuk kayak kita kan orang tua nih Beb ya. Kita orang tua, kita punya Orang tua berjiwa muda ya. orang tua berjiwa muda pastinya. Yes. Dan kita punya seorang toddler, seorang anak balita berusia 3,5 tahun. Dan nanti juga kan beberapa bulan lagi kita mau punya bayi lagi gitu. Dan mungkin metaverse is their future. Metaverse adalah dunianya mereka nantinya. Apa ya yang mesti kita bekali sama mungkin anak-anak kita, atau mungkin sama adik-adik kita, atau mungkin sama ponakan-ponakan kita, untuk mereka tuh siap menghadapi dunia yang baru ini gitu. Menarik memang ya, maksudnya tantangannya generasi kita dengan tantangannya generasi di bawah kita, dengan generasi anak-anak kita sangat berbeda. Generasi gereja pertama tantangannya penyiksaan. Mereka dihadapkan oleh penyiksaan. Generasi kalau istilahnya 1.0 itu gereja pertama. Generasi 2.0 adalah ketika Romawi membuat gereja semua menjadi agama resmi mereka. Jadi kekristenan dianggap sebagai hal yang luar biasa. Nah itu juga tantangannya berbeda. Karena jadinya banyak orang terlalu bagaimana gitu ya kan. Generasi 3.0 adalah gereja 3.0 ketika kekristenan tuh mulai nyebar kemana-mana. 4.0 kemarin ketika pandemi COVID-19 dan sebagainya. Nah sekarang 5.0 kalau kata beberapa para teolog, di mana bahwa gereja akan sangat berbeda. Kita akan melihat gereja 10-20 tahun ke depan akan berbeda. Kita akan melihat dunia 10-20 tahun ke depan akan sangat berbeda dengan cara kita melihat sekarang. Mungkin kakek opung-opung kita di atas ngelihat sekarang teknologi akan kaget. Ya kan sekarang kata atas yang zaman way out, kita bisa menjangkau seluruh orang dimanapun. Bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia. Mereka bisa lihat YouTube channelnya Live Channel dan mereka bisa lihat way out kapanpun, dimanapun, jam berapapun. Dulu kan kalau nonton TV kan udah lewat. Ya kelewatan way outnya, padahal keren banget misalnya. Tapi sekarang mereka kapanpun nonton way out tinggal klik di YouTube way out, and then tiba-tiba keluar. Yang perlu dipersiapkan adalah gereja atau anak Tuhan, kita harus relevan dengan dunia. Relevan artinya bukan berarti mengikuti dunia, no. Bukan berarti kita tawar harga, no. Bukan berarti kita serupa dengan dunia, no. Tapi relevan adalah gereja yang bisa menjawab tantangan zaman. Gereja atau kekristenan nggak boleh anti sama zaman. Karena kalau nggak nanti akan digerus. Anak-anak muda akan meninggalkan gereja. Anak-anak muda akan menganggap gereja sebagai sebuah lembaga yang ketinggalan zaman. Nah bagaimana aku percaya banget nilai kekristenan itu nggak ketinggalan zaman. Amin. Nilai kekristenan sampai ribuan tahun ke depan akan tetap applicable, akan tetap dapat digunakan, dapat dipercaya. Yang perlu dipersiapkan adalah kuasai teknologi, kuasai. Dulu tantangan kita jago matematika, dulu tantangan kita jago sosial, jago public speaking dan sebagainya. Tantangan generasi di bawah kita adalah melek teknologi. Zaman sekarang generasi kita dulu nggak ngerti edit-edit. Generasi di bawah sekarang udah jago. Video di foto mereka bisa ngedit, kasih berbagai macam skill yang sampai kita lihat jago banget. Ternyata cuma diedit pakai handphone. Iya kan? Mereka sama komputer udah jago banget. Zaman kita dulu nggak semua orang bisa ngerti komputer. Nah kuasai teknologi. Karena anak Tuhan nggak boleh anti sama teknologi. Anak Tuhan justru harus terdepan dengan teknologi. Bahkan para tokoh-tokoh kekristenan mereka orang-orang brilian di masanya. Mereka orang-orang yang mendobrak dunia, para penemu-penemu yang luar biasa. Puji Tuhan rata-rata orang-orang percaya. Mereka menemukan hal-hal yang menarik dan menjadi
sebuah sumbangsi kepada umat manusia untuk hidupnya lebih mudah. Tapi nggak lupa juga menguasai teknologi, pastinya kita juga sebagai orang tua, mungkin sebagai kakak, sebagai om, tante, bagi ponakan-ponakan kita, bagi adik-adik kita juga membekalinya dengan nilai-nilai yang benar juga ya. Karena menguasai teknologi tanpa nilai-nilai kekristenan pastinya ya jadinya ya itu tadi gitu. Orang pintar tanpa Tuhan akan menjadi mengerikan. Dia akan membohongi sesamanya, akan merugikan sesamanya. Jadinya greed ya, rakus, serakah. Tapi orang bodoh walaupun dia ngerti firman juga nggak akan berfungsi dengan sebagaimana mestinya. So kuasai yang pertama pasti fondasinya firman. Fondasinya adalah Tuhan. Matius 6:33, cari dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Makanya ketika kita punya Tuhan, kita memiliki skill, kemampuan, maka akan maksimal. Kalau praktikalnya apa ya Beb yang bisa kita lakuin, kayak misalnya sama anak kita gitu, sama Genesaret, apa ya hal praktikal apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan dia dengan masa depannya yang mungkin nanti akan most of the time dengan teknologi itu? Ini jadi kisah ibu dan anak ya. Parenting ternyata ini. Iya, yang pasti itu sih mereka harus melek, harus tahu teknologi dan memprediksikan masa depan seperti apa. Sekarang kan bahasa Inggris udah bukan lagi menjadi sebuah suatu hal yang spesial banget ya. Orang bisa bahasa sekarang Inggris. orang hampir semua bisa bahasa Inggris. So mereka harus menguasai teknologi, menguasai tools untuk masa depan mereka. Ya kayak misalnya mungkin kalau aku bisa sharing sedikit, saya sama anak kita, aku membiarkan dia untuk bisa mengakses internet baik lewat tablet ataupun lewat TV, tapi diawasin. Tentu kan parental advisor. Ya kan? dengan yang parental advisory begitu. Kalau YouTube-nya YouTube Kids. Betul, ya. kita pakai yang membiarkan dia bisa mengakses internet mungkin untuk usianya sekarang ya cukup sampai di situ, tapi tetap diawasi. Dan aku walaupun agak-agak kadang-kadang agak-agak gimana gitu ya kalau bawa toddler, tapi tetap berusaha bawa dia ke gereja dan ikut ibadah online. Yes, betul. Walaupun mungkin secara intelektual dia masih nggak ngerti-ngerti amat what are we doing here and what is my dad saying di TV tuh bokap gue ngomong apa sih sebenarnya gitu, lagi ngapain. Tapi aku percaya bahwa itu bisa menjadi pondasi yang baik untuk anak-anak kita, generasi di bawah kita masuk ke dalam dunia mereka nanti. Sebelum kita lanjut kita minum dulu ya. Iya benar, kita mau ngomongin soal penginjilan soalnya abis ini nih. Ini butuh banyak air minum nih. Terus dia kayak nanya gitu lah, jadi gimana ya kalau menurut aku sendiri sih kalau memang kamu dipanggil untuk melayani secara online ya just do it, karena tadi kamu bilang kan di mana ada jiwa yang perlu mendengar kabar Injil, go ahead gitu, silakan lakukan itu. Tapi kalau Tuhan ada, mana buktinya gitu. Yang logika banget, yang teknologi banget orangnya, tapi kita mau memasukkan soal Tuhan yang nggak bisa dijelaskan secara logika. Buat teman-teman pemirsa Live Channel juga jangan lupa kalau misalkan kalian punya ide tentang tema yang pengen kita bahas di Way Out episode-episode selanjutnya, atau mungkin kalian juga punya pertanyaan, atau mungkin mau curhat, atau ada kegelisahan, ada pergumulan yang pengen ditanyain di Way Out buat nanti kita jawab. Kak, saya sayang sama dia tapi dia nggak sayang sama saya. Apa solusinya ya? Tanya aja sama Dede maunya apa. Ya kalau misalnya teman-teman ada mau curhat, pergumulan dan lain-lain, boleh langsung aja hubungin kita ke sini. Ada satu deh Beb, hubungin dulu di sini. Udah selesai hubunginnya. Kak, aku suka sama dia tapi kita beda keyakinan. Saya yakin ganteng, dia nggak yakin saya ganteng. Udah, itu nasib namanya. Jangan lupa kalau mau tanya bisa hubungi di bawah sini. Yes. Oke, pertanyaan-pertanyaan apapun tentang kehidupan, tentang masalah yang bisa kita bantu untuk mencari jalan keluarnya dengan nilai-nilai kekristenan tentunya. Pastinya. Nah, seperti yang tadi udah aku janjikan bahwa kita pengen masuk lebih dalam soal janjimu seperti fajar pagi hari nih. Ya udah pernah terlambat bersinar dong. Siap. Kita pengen masuk lebih dalam soal teknologi dan penginjilan. Bagaimana mungkin nantinya juga di ini masa depan. Metaverse harusnya 5 episode ini.
banyak sekali nih. Bener sih. Iya, iya. Tapi pasti kebanyakan sih. Betul juga sih tapi. Ya kita akan bahas lebih lanjut soal penginjilan ini. Kita mungkin buka dulu kali ya dari pertanyaan dari teman-teman Way Out nih. Dari pemirsa Way Out ada yang bilang kayak gini. Di masa pandemi COVID-19, saya tergabung dalam komunitas rohani virtual. Kami berasal dari berbagai daerah, saya di Papua. Apakah itu cukup buat saya atau saya harus cari komunitas lagi yang bisa bertemu dengan langsung? Jadi dia dari Papua dan dia punya komunitas secara virtual. Pertama itu it's a good start. Lebih baik memiliki komunitas dalam bentuk apapun, tentunya dalam komunitas untuk nama Tuhan, daripada tidak memiliki komunitas apapun. Karena Alkitab ini mengatakan berdua lebih baik daripada sendiri. Alkitab juga mengatakan tali 3 lembar, 2-3 lembar itu susah dipatahkan daripada tali 1 lembar. Karena konsep berdua kita katakan bukan berdua begini tapi saling begini. Artinya saling menjaga punggung belakang. Jadi komunitas adalah sebuah wadah, sebuah perkumpulan yang Tuhan siapkan untuk menjaga kita. Kadang-kadang kan kita nggak tahu jalan kita. Kadang-kadang kita pikir benar, kadang-kadang kita pikir salah, kadang-kadang kita butuh support. That's why manusia nggak bisa hidup sendiri. Tetapi alangkah jauh lebih baiknya kalau komunitasnya bisa ditingkatkan dengan komunitas seperti bertemu secara langsung, tatap muka, karena itu akan menjadi menghasilkan sebuah touch atau sentuhan-sentuhan yang akan membentuk karakter, terasa lebih real, terasa lebih nyata. Walaupun dengan kasus masa-masa pandemi seperti ini, ya mau nggak mau secara virtual, tetapi it's a good start. Tapi kalau menurut kamu sendiri penginjilan online itu gimana sih? Ya lagi-lagi karena gereja harus tampil, kekristenan harus ada dimanapun ada jiwa, dimanapun ada manusia, kekristenan harus ada. Kekristenan nggak boleh ngotot, pokoknya harus face to face. Itu mungkin berlaku di 40-50 tahun yang lalu. Bahkan 2016 ada seorang hamba Tuhan namanya Pastor DJ Soto, atau DJ Solo Pak. DJ Solo, Soto mah. Soto makanan, ini udah lapar apa gimana? Di USA, dia memulai gereja Metaverse pertama, 2016. Secara virtual. Dia memulai gereja pertama dan praise the Lord, 2 orang langsung bertobat. Orang-orang yang selama ini nggak pernah bisa dijangkau oleh para misionaris karena mereka introvert di rumah doang, nggak kemana-mana, dan out of nowhere tiba-tiba orang ini lagi lihat-lihat mau coba masuk dan dengar kabar baik. So, dimanapun ada jiwa, maka berita tentang Yesus harus disampaikan. Dimanapun, mau ada di goa mau ada dimanapun, di sosial media. Bahkan kalau nanti misalnya manusia tinggal di Mars, ya harus diinjilkan, harus beritakan tentang Yesus manusia. Atau misalnya manusia ada di pedalaman sekalipun, para misionaris mereka melawan kenyamanan mereka, pergi ke pedalaman-pedalaman memberitakan kabar keselamatan. So, bagaimana dengan penginjilan secara online? Kalau di situ ada masanya, ada jiwanya, ada manusianya, maka berita tentang Yesus harus masuk ke situ. Aku jadi tertarik untuk melihatnya dari sisi gini, Beb. Panggilan setiap kita kan ya kamu sering bilang dalam khotbah kamu gitu, nggak semua orang dipanggil untuk jadi pendeta, tapi semua orang dipanggil untuk jadi pelita, gitu kan. Betul. Bahwa apa ya, kalau menurut aku pribadi panggilan kita setiap orang kan beda-beda nih. Ada mungkin yang panggilannya melayani dalam secara virtual, baik itu misalnya bikin komunitas online seperti teman kita ini satu ini, atau mungkin dia mungkin buat program rohani yang dia upload ke channelnya dia, ke sosial medianya dia. Tapi mungkin ada orang-orang yang juga dipanggil untuk melayani secara langsung, makanya ada misionaris-misionaris yang ke pedalaman-pedalaman, atau misalnya melayani secara langsung, atau misalnya yang kunjungan, dia pelayanannya kunjungan ke rumah sakit, kunjungan ke lembaga pemasyarakatan gitu kan. Soalnya ada nih, ada dari pemirsa Way Out yang nanya, dia tuh justru udah nyaman banget sama penginjilan secara online gitu. Dia tuh gencar banget menginjili secara online. Terus dia merasa takut memberhalakan dunia online. Terus dia kayak nanya gitu lah. Jadi gimana ya? Ya kalau menurut aku sendiri sih, kalau memang
kamu dipanggil untuk melayani secara online, ya just do it. Karena tadi Yeah, kamu bilang kan, yeah. di mana ada jiwa yang perlu mendengar kabar Injil, go ahead gitu, silakan lakukan itu. Tapi kalau misalnya memang ada orang-orang yang panggilannya, memang dia tahu persis panggilannya adalah untuk melayani secara langsung, ya go ahead juga, nggak ada masalah juga. Iya nggak sih? Atau kita mesti, atau setiap orang, setiap pribadi harus bisa dua-duanya? Aku percaya bahwa that's why Alkitab bilang body of Christ, kan, tubuh Kristus. Ada beberapa orang yang dipanggil melayani untuk kaum mohon maaf LGBT. Ada yang dipanggil untuk khusus orang-orang yang di penjara, dan ada orang dipanggil mungkin untuk orang-orang anak-anak juga. Iya, ya anak-anak. Ada juga yang punya panggilannya untuk wanita-wanita yang terpinggirkan atau wanita-wanita pekerja malam. So, dimanapun Tuhan taruh your calling, dimanapun Tuhan taruh panggilan itu, dan selama itu prosper, selama itu membawa bring back people to Jesus, membawa orang kembali kepada Yesus, bagi aku metodenya boleh berbeda, tetapi buahnya harus membawa orang kepada Yesus. Yes. So ada orang yang dia rocker, dia dengar lagu-lagu rocknya beritain soal Yesus. Ada orang yang mungkin dia seorang pelawak, ada orang mungkin juga yang seorang atlet, dia kan nggak usah jadi pendeta. Suatu hari seorang pesepak bola ternama dari Brazil namanya Kakak, tandemnya itu Bim Bim. Slang ya, tiba-tiba jadi slang nih. Kakak dia main di sebuah tim namanya AC Milan. You know what? Setiap kali dia nyetak gol dan dia buka bajunya, I belong to Jesus, itu hit di Google, itu meningkat ratusan juta kali. Pencarian kata Jesus ya? Kata Yesus. Pencarian kata Jadi Jesus. bagi aku, bahkan itu mungkin salah satu khotbah tertajam yang pernah mungkin daripada para pendeta yang khotbah. Kadang-kadang ada beberapa komunitas yang kalau pendeta datang langsung nutup diri. Kadang-kadang beberapa komunitas, contoh komunitas anak-anak jalanan atau anak-anak narkoba atau orang-orang yang kalau ketemu pendeta, udah deh, lu terlalu suci lu, gue nggak berani. Tetapi beberapa komunitas yang sama anak-anak gaul, tentunya nggak harus menjadi seperti dunia. Yesus ketika pertama kali datang ke dunia, dia nongkrongnya sama pemungut cukai loh. Dia nongkrongnya sama wanita-wanita yang mohon maaf pada masa itu nggak dianggap. Sampai-sampai orang Farisi pada bilang, gila guru lo nongkrong sama mereka. Yesus bilang apa? Aku datang untuk mencari orang berdosa, yang orang sehat nggak butuhkan dokter. Nah so, kalau kamu dipercaya melayani di komunitas online dan selama itu memang panggilan dari Tuhan dan banyak jiwa diselamatkan, keep doing that, lakuin itu terus. Seorang artis, dia tiap kali dapat penghargaan, pialanya diangkat, thank you Jesus. Itu kan udah menjadi sebuah kesaksian yang kayak wow, ya kan? Bahkan artis Korea yang terkenal namanya Siwon. Ya, Choi Siwon. Ya, Siwon ya, Choi Siwon. Dia tiap kali taruh di Twitternya atau di Instagram sosial medianya tentang I belong to Jesus atau Jesus is my savior. Itu banyak penggemarnya yang gak punya Tuhan cari tahu soal Yesus. So, as a body of Christ, apapun panggilan kamu, dimanapun, selama tujuannya untuk membawa orang kepada Yesus, do it. Setuju banget. Tapi kita mau kembali lagi kepada soal teknologi tadi. Balik lagi kepada soal teknologi. Kalau aku selalu kembali kepada kamu, gimana ya? Kembali pada Tuhan, Pak. Mati dong. Oh iya bener, jangan Coy. Jangan dong. Jangan dulu ya. Kembali kepada soal teknologi tadi gitu. Kita kan gereja-gereja itu pertama kali pastinya didirikan, dibangun, dasarnya adalah dari gereja mula-mula ya, dari gereja pertama. Sekarang aku mau buka dulu ayatnya. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Aku izin bacain sedikit. Aku izin minum ya. Iya silakan. Cara hidup jemaat yang pertama, judul perikopnya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah.
dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini kan tentang menginjil di zaman Rasul Paulus, di zaman para rasul yang pastinya belum ada teknologi gitu. Nah, gimana perbandingannya dengan sekarang yang kita tuh serba virtual dan bahkan nanti di masa depan kita dipersiapkan untuk masuk ke metaverse? Aku yakin kalau ayat itu ditulis zaman sekarang, maka para rasul-rasul akan mengirim pesan tentang Yesus di WA mereka. Broadcast message. Broadcast message. Maka statusnya Paulus, statusnya Lukas, statusnya Yohanes, Matius akan menulis Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah engkau maka engkau akan diselamatkan. So itu cuma masalah zaman, cuma masalah perbedaan zaman. Aku yakin banget dengan yakinnya kalau zaman dulu udah ada kecanggihan zaman seperti sekarang, maka para rasul akan memakai any tools untuk memberitakan nama Yesus. Nah, so memang ada beberapa hal yang nggak bisa dilakukan secara online. Contoh baptisan, contoh bukan nggak bisa, kali mungkin lebih tepatnya gini, kalau masih bisa secara tatap muka, why not? Aku selalu bilang sama jemaat yang kepadanya aku dipercaya untuk melayani, kalau masih bisa datang ke gereja, datang. Kalau pemerintah udah bolehin ke gereja, datang ke gereja. Kalau badanmu sehat, datang ke gereja. Kalau nggak ada halangan, harus taruh kaki kamu di gereja. Karena yang repot sekarang gitu. Karena alasan online, jadinya harus ibadah secara online. Bagi aku kalau udah sehat, pemerintah ngasih, harus ke gereja. Ya kan ada jemaat tanya, Pak boleh nggak ke gerejanya secara online aja? Kan kasih persembahan bisa kasih online. Saya bilang kalau pemerintah udah ngasih gereja, enggak, aku pengen komit ibadahnya secara online. Aku bilang ya boleh-boleh aja. Tapi ya ini joke aja ya. Tapi nanti masuk surganya secara online. Aduh. Iya kan? Nah karena gini, kita kalau kerja, kita mau luangin waktu. Banyak orang kalau nongkrong-nongkrong ngopi aja, berani secara tatap muka. Ya, kalau mau fair ketemu Tuhan secara online, semuanya online dong. Makannya online, ya kan, minumnya online, ngopinya online. Kadang-kadang orang pakai alasan online service untuk menjustifikasi kemalasan mereka, untuk membenarkan mereka sebenarnya malas aja ke gereja. Tapi biar secara agamawi mereka nggak salah, ya mereka duduk ibadah. Tentunya dengan cara yang nggak menghormati, celana pendek lah, baju nggak jelas lah, sambil ibadah main HP, tidur-tiduran, sambil ngemil, makan babi panggang, ya kan, dan sebagainya. Nah, bagi aku orang yang kalau masih bisa datang ke gereja, datang. Kalau badan masih sehat, nggak ada halangan, muncul di gereja. Online itu hanya untuk mereka yang terhalang, nggak bisa. Contoh mereka lagi liburan ke sebuah tempat yang nggak ada gereja, ya mau nggak mau ya harus online daripada nggak ibadah. Seperti itu. Nah kembali ke pertanyaan kamu, konteks rasul-rasul pada zaman itu karena tidak ada kemajuan zaman seperti sekarang. Ketika ada kemajuan zaman, aku percaya banget para rasul akan melakukan itu. Yes, betul, setuju. Jadi intinya adalah hanya perbedaan metode ya, tapi esensinya adalah tetap sama, yaitu memberitakan Injil dan memperkenalkan tentang Yesus kepada orang-orang yang belum percaya juga gitu. Cuman it's just a different method aja karena pada masa itu memang teknologi tidak semaju sekarang. Walaupun aku tetap percaya bahwa pertumbuhan gereja yang sehat, pertemuan iman yang sehat adalah dengan secara tatap muka. Ya, setuju. Nah, gimana kalau misalnya nih, aku sama kamu berduaan gitu. Kayak misalnya gini nih, ada dari pemirsa Way Out yang nanya seperti ini. Saya memuridkan beberapa anak muda, mereka senang kalau pengajaran lewat online. Kalau ketemuan langsung mereka tuh kasih syarat, jangan bahas firman, maunya yang senang-senang aja kalau lagi fellowship. Dia sebagai what's going on sih sama anak muda zaman sekarang? Gimana? Ya mau nggak mau mereka kan kumpul untuk mengenal satu pribadi namanya Yesus kan. So cari metode yang pas, cari cara yang tepat, walaupun ketemu secara tatap muka, tapi bisa memasukkan tentang Yesus. Aku rasa sekarang generasi kita para hamba Tuhan harus lebih pinter, harus lebih peka. That's why kita bilang kan
cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tulus itu bicara hati, cerdik itu bicara pikiran. Artinya sekarang aja banyak guru-guru kalau ngajar tuh udah menarik banget. Karena lihat kan di YouTube ada guru yang ngajar, dia tampilin videonya, terus dia ngomong, oh itu orang yang sama, ya kan? Dan kayak lu bisa pindahin layar ini enggak? Aku nggak mau. Terus kayak pukul-pukulan, kayak perang-perang, dan satu kelas tuh langsung pada diem, terus pada tepuk tangan, dan kelas dosen itu atau guru itu selalu penuh. Karena I believe bahwa ketika kita hamba Tuhan mengupgrade diri kita dengan hal-hal yang menarik, kayak dulu sekolah minggu kan lagunya itu aja. Tapi sekarang kan sekolah minggu udah mulai ada boneka, udah mulai main warna, datang ayo kasih coklat, kasih apa, buat menarik. Masa kalah sih anak Tuhan sama orang-orang dunia? Kalau kita pergi ke mall, itu para marketing pinternya minta ampun. Boleh kakak, boleh om, tante. Aduh hari ini untung banget nih, beruntung banget nih. Hari ini begini, gini. Padahal mah cuman teknik marketing. Nah makanya gereja hamba Tuhan kita semua harus minta hikmat sama Tuhan. Untuk bisa menginjil dengan tepat, dengan tajam, dan tentunya menginjil tanpa mengurangi kebenaran itu, tetapi bisa menarik orang untuk bisa tertarik kepada nama Yesus. Nah tapi kan ada nih Beb, orang-orang tuh yang apa ya, dia tuh logika banget gitu loh. Logika banget, kita kan bicara soal, karena kita kan bicara soal Injil, bicara soal firman Tuhan, bicara soal kekristenan, nggak bisa pakai logika doang kan, tapi juga pastinya butuh iman. Ada banyak banget hal-hal tuh justru yang ya beyond dari logika kita gitu. Orang sembuh misalnya atau ya gimana mau jelasin Tuhan kalau kita bisa jelasin Tuhan, kita Tuhan. Nah gimana ya kita caranya merica, apalagi orang-orang apa ya, orang-orang yang sangat melek teknologi biasanya, aku nggak bilang semua ya, tapi biasanya mereka tuh lebih pakai logikanya banget gitu. Kayaknya logikanya tuh main banget, semua tuh harus bisa diterima, harus bisa nempel, harus bisa masuk dalam rumusnya mereka. Harus benar-benar bisa dilogikakan, disistematikan gitu. Gimana caranya kita menjangkau orang-orang yang seperti ini gini, kalau Tuhan ada mana buktinya gitu. Yang logika banget, yang teknologi banget orangnya, tapi kita mau memasukkan soal Tuhan yang nggak bisa dijelaskan secara logika. Cara terbaik adalah dengan perbuatan. Sebuah kutipan yang menarik mengatakan action speak louder. Bahwa perbuatan berteriak lebih kuat daripada perkataan. Karena manusia akan tertarik sama kita ketika perbuatan kita itu menyenangkan. Perbuatan kita menjadi berkat. Orang nggak akan tanya apa agamamu. Orang akan tertarik sama perbuatan. Ketika perbuatan kita jadi berkat, maka kita bilang kamu garam, kamu terang. Artinya garam itu memberi rasa. Garam itu di mana dia ada, dia tidak dikendalikan oleh sekitarnya, tapi dia mengendalikan sekitarnya. Artinya memberi rasa. Panggilan anak Tuhan adalah memberi rasa. Kita tuh memberi rasa atas dunia ini. Orang yang pahit ketika kita ada jadi manis. Orang yang sedang kesedihan, sedang susah, ketika kita hadir menjadi sukacita. That's why Alkitab mengatakan ketika pertama kali para jemaat mula-mula di Antioquia, kata Kristen muncul pertama kali di Antioquia. Ketika para orang-orang di Antioquia melihat para pengikut Yesus, perbuatannya mirip sama Yesus. Makanya disebut Kristen. Artinya pengikut Kristus. Contoh kan ada Gus Durian, pengikut Gus Dur. Atau Sukarnaisme, pengikut Soekarno. Nah, seorang tokoh yang terkenal di India namanya Mahatma Gandhi. Dia pengajarannya itu mirip banget dengan pengajaran khotbah bahagia, sabda bahagia Yesus di bukit. Dan seorang wartawan Inggris bilang begini, pengajaran kamu mirip banget sama Yesus. Kamu tertarik ya sama kekristenan? Jawabannya itu menohok, tajam, uppercut, KO, sebagainya. Dia bilang begini, I love your Jesus. Aku suka sama Yesus kamu. Tapi not with the follower. Aduh. Aku suka sama Yesusnya, tapi aku nggak suka sama para pengikutnya. Karena suatu hari dia pengen belajar tentang kekristenan, dia masuk ke sebuah gereja, usher-nya bilang sorry, white people only. Aduh. Color people atau orang berwarna di sana. Mereka langsung bingung. Bagaimana Inggris yang mayoritasnya kekristenan,
Kristen, Kristun. tetapi tidak menggambarkan tentang Yesus. Nah, ini menjadi PR buat kita semua, bahwa kita harus menunjukkan siapa Yesus. Mungkin kita satu-satunya Alkitab yang pernah dia baca. Mungkin dia nggak pernah lihat Alkitab, tapi mungkin kita kitab terbuka. Mungkin kita satu-satunya tetangga Kristen mereka. Mungkin kita satu-satunya teman kantor Kristen mereka. Tadi kamu sempat mention, tidak semua orang dipanggil jadi pendeta, tapi semua orang dipanggil jadi pelita. So, dimanapun kau berada, biar kamu jadi terang, dan biar let the name of Jesus dipermuliakan oleh perbuatan kita. Dan menghadapi metaverse, menghadapi nantinya, kalau misalnya gini, kalau misalkan kalau kayak sekarang yang udah ada sekarang kan, misalnya kita bisa Zoom meeting secara online, komunitas atau misalnya komsel, fellowship bisa dilakukan misalnya lewat virtual meeting gitu kan, pakai video call dan lain-lain virtual meeting. Terus misalnya ibadah juga sampai saat ini yang masih banyaknya adalah karena metaverse belum terlalu familiar bagi gereja-gereja juga gitu, banyaknya adalah live streaming, which kita tuh bisa ya. Apalagi kalau misalnya kayak fellowship online gitu, ya udah deh rapi-rapi dulu biar karena dilihat langsung gitu kan, dilihat langsung secara fisik. Tapi nanti di metaverse kan akan avatar nih, kita bisa aja di rumah lagi pakai piyama, lagi ongkang-ongkang kaki, atau mungkin lagi sambil di toilet, tapi avatar kita dandan yang keren, yang cantik, yang bagus, terus masuk gereja gitu. Gimana ya gereja menyikapi hal itu gitu? Pastinya kita nggak mau dong cuman sekedar gereja cuman sebagai sekedar ya udah yang penting ada ibadah berjalan, terserah jemaatnya deh mau dengerin bagus, mau fokus syukur, mau menghormati hadirat Allah syukur, enggak juga ya udah urusan lo masing-masing. Kan kita nggak mungkin kayak gitu kan. Kita pasti maunya jemaat yang benar-benar ketika kita nyembah benar-benar satu hati menyembah, ketika kita berdoa sama-sama sepakat satu hati berdoa gitu. Gimana ya kita nih sebagai anak-anak Tuhan, mungkin juga banyak juga dari pemirsa live channel, pemirsa Way Out yang juga mungkin ada dalam kepengurusan gereja atau mungkin ketua komsel dalam sebuah komunitas. Apa yang harus kita lakukan supaya teman-teman kita, jemaat-jemaat itu bisa tetap beribadah, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti teknologi, mungkin nanti dengan metaverse, tapi tetap tidak kehilangan rasa hormat terhadap hadirat Tuhan gitu. Yang paling terpenting adalah main di kedalaman, bukan main di kedangkalan. Artinya bahwa kita anak Tuhan harus sentuh hati mereka, kenalin mereka tentang Yesus, siapa itu Yesus. Karena ketika mereka merasakan Yesus, ketika mereka mengecap Yesus, makanya kan kecaplah dan lihatlah. Ternyata Alkitab menggambarkan mengecap dulu, mendahului melihat. Kan kalau pada umumnya kan bahasa yang benar, lihat dulu baru ngecap. Ya, lihat dulu ada apa tuh, baru kita cobain. Kecap ya kan. Tapi Alkitab menggambarkan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Itu Daud mengatakan demikian. Artinya Daud mau bilang begini, kalau kamu pernah ngerasain kebaikan Tuhan, kalau kamu pernah memiliki hubungan pribadi sama Tuhan, maka kamu akan dapat melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah keadaan mungkin yang gak baik. Nah, di kecanggihan zaman ini kita perlu sebagai conclusion ya, kita perlu mengingatkan mereka bahwa itu semua cuman tools. Semua sound speaker, LED, layar, lighting itu cuman alat. Yang terpenting adalah your heart. Ketika engkau datang ke gereja, pakaianmu boleh rapi, tapi kalau pikiranmu kemana-mana percuma. Bukan berarti ke gereja gak boleh rapi, harus rapi karena menghadap Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah hatimu connect sama Tuhan. So, tantangannya gampang gini, bahwa semua gereja hamba Tuhan, mari tanamkan dari awal sampai sekarang bahwa kita manusia butuh Tuhan. Kita manusia hanya debu tanah tanpa Tuhan. Kita manusia perlu memiliki hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Karena zaman akan berubah, tapi orang-orang yang menaruh harapannya sama Tuhan, orang yang punya hubungan sama Tuhan, gak akan pernah bisa digoyahkan. Mumpung kita belum fully dalam 100% masuk ke dunia virtual seperti metaverse ini, kita masih punya kesempatan untuk bisa ketemu secara fisik, kita masih bisa berinteraksi secara langsung. Mungkin ini momen-momen yang tepat untuk tadi kamu bilang ya, main di kedalaman, perkenalkan mereka
sentuh hatinya secara langsung supaya nanti ketika even though kita masuk dalam dunia digital seperti metaverse sekalipun, kita nggak kehilangan esensinya bahwa yang terutama adalah keintiman secara roh, secara hati, secara jiwa sama pribadi Tuhan sendiri ketimbang cuman sekedar ritual atau formalitas datang ke gereja ya. That's why I love you. Oke, teman-teman, pemirsa Way Out, pemirsa Live Channel, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita soal metaverse versus face to face di hari ini. Mudah-mudahan menjadi jawaban, menjadi jalan keluar buat setiap pertanyaan teman-teman. Yang bisa menyumbang beberapa pikiran. Betul, ada yang pergumulan atau mungkin juga banyak pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kalian tadi juga ada beberapa yang ketua-ketua fellowship juga, ketua komunitas juga. Dan inilah saatnya untuk kita mempersiapkan diri kita dan juga generasi di bawah kita dengan bekal firman Tuhan yang kuat. Sehingga apapun jadi nanti lewat semua perubahan dan perkembangan zaman, kita tetap punya koneksi yang kuat sama Tuhan kita. That's it. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa dalam Way Out episode selanjutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.